Walaupun tidak ada aturan tertulis, saya rasa setiap LPM punya budayanya masing-masing, budaya keredaksian masing-masing. Sependek pengetahuanku, kalau misalnya ada yang bilang pers itu netral, menurutku pers itu tidak netral. Pers itu dia berpihak. Dia bilang kalau hanya untuk tanda tangan itu gampang, tapi tidak ada yang mau bantu PSG untuk mengimplementasikan ini kelak. Hai sahabat estetika, kembali lagi bersama saya Milka Adriani di Estetol. Sahabat estetika mungkin bertanya siapa sih sebenarnya kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada Kak Nunuk Parwati Songki. Kak Nunuk ini berasal dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Makassar. Sedangkan kalau Kak Nurpriya Nugraha ini dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Nasional. Nah, sahabat estetika, for your information, Kak Arya ini itu pengalaman organisasinya pernah di LPM Wasila UIN Alauddin Makassar, sedangkan Kak Nunuk ini pernah di UPPM UMI atau Unit Penerbitan Penulisan Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Dan moto dari Kak Nunuk ini yaitu, jika aku tidak menari maka itu bukan revolusiku. Ya, selanjutnya Kak, kedua narasumber kita ini sekarang lagi sibuk ngapain Kak? Kak Nunuk duluan deh. Kalau saya saat ini lagi sibuk menyelesaikan tugas akhir, skripsi. Selain itu kayaknya freelance deh, nulis di salah satu channel YouTube. Ya, kalau Kak Arya sendiri? Kalau saya sih beberapa waktu terakhir ini sebagai wartawan di Fajar Qawaidi, baru selesai S1 juga di UIN toh. Iya. Nah, kan Kak Arya ini dari PPMI Nasional, sedangkan kalau Kak Nunuk ini dari PPMI Dewan Kota Makassar. Nah, pasti sahabat estetika di rumah pengen tahu lebih nih, bagaimana sih sebenarnya realitas Persma saat ini. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, apa sih Kak sebenarnya Persma atau Pers Mahasiswa itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya itu Persma dan apa saja tugasnya Kak? Kak Nunuk duluan. Kalau berbicara soal Persma, kata kuncinya sebenarnya mahasiswa, dibatasi sama kata mahasiswa. Kalau berbicara mahasiswa, artinya sekelompok orang yang bergerak dalam dunia pers, tapi dalam konteks mahasiswa di perguruan tinggi, di dalam maupun di luar kampus. Itu sih kalau dibilang tugas-tugasnya, sebenarnya karena dia menghasilkan satu karya jurnalistik, jadi karyanya itu tetap mengikut ke aturan karya jurnalistik pada umumnya, sama kayak wartawan pada umumnya soal etika jurnalistik, sama 10 elemen jurnalistik. Jadi seperti itu. Kalau menurut Kak Arya sendiri bagaimana? Ya, mungkin sedikit menambahkan dari Nuno. Saya berangkat dari definisi, kan pers mahasiswa itu ada dari dua suku kata, pers dan mahasiswa. Kalau katanya Nuno, sebenarnya sama kita pers dengan pers profesional yang lain, cuma hanya ada tambahan kata mahasiswa. Nah, saya kembali dulu ke pers itu sendiri. Saya mau berangkat dari definisi pers menurut undang-undang toh, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers itu kan di situ dijelaskan bahwa pers merupakan adalah wahana komunikasi massa yang kegiatannya itu meliputi pencarian, mengelola informasi menjadi sebuah produk jurnalistik, baik itu audio, gambar maupun infografik dan sejenisnya. Nah, cuma bedanya seperti yang dikatakan tadi Nuno, bahwa kita ada tambahan kata mahasiswa di belakang. Jadi secara struktural sendiri kita berbeda dengan pers profesional yang dinaungi sama perusahaan pers. Kita bukan perusahaan pers. Jadi orientasi antara pers mahasiswa dan pers profesional itu sendiri berbeda. Nah, mungkin itu. Iya, baik Kak. Terus selanjutnya Kak, bagaimana sih posisi hukum Persma menurut Dewan Pers saat ini? Mungkin Arya duluan ya, karena dia pengurus nasional. Ya, ini kebetulan ada teman yang meneliti soal
posisi hukum pers mahasiswa. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana Dewan Pers melihat pers mahasiswa, sebenarnya kita harus dulu berangkat bahwa pers mahasiswa dia bukan perusahaan pers. Nah, apa syarat menjadi perusahaan pers? Yang pertama adalah berbadan hukum. Pers mahasiswa dia tidak berbadan hukum, dia dinaungi sama perguruan tinggi, dia tidak berdiri sendiri, dia dinaungi sama perguruan tinggi itu. Jadi dia tidak bisa dikatakan perusahaan pers. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, itu yang hanya diakomodir adalah perusahaan pers. Tidak ada di situ frasa pers mahasiswa. Jadi sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang pers, itu pers mahasiswa tidak diakomodir. Mungkin itu. Jadi tidak pers Dewan Pers tidak pernah secara eksplisit menyebut bahwa kita menganggap pers mahasiswa ini sebagai pers profesional, ataupun dia juga tidak pernah bilang yang sebaliknya. Tapi saya pernah baca salah satu tulisannya Mas Herlambang, salah satu ahli hukum di Fakultas Gadjah Mada. Kalau saya tidak keliru Fakultas Gadjah Mada. Dia menulis bagaimana kedudukan pers mahasiswa. Nah, dia membagi kuadran-kuadran itu. Jadi ternyata Dewan Pers membagi ada beberapa kuadran. Yang pertama itu kuadran 1, misalnya ada pers ada media yang dia diverifikasi Dewan Pers dan menjalankan kode etik jurnalistik. Misalnya apa yang terverifikasi Dewan Pers kayak Tempo misalnya dan lain-lain toh, itu masuk di kuadran 1. Nah, pers mahasiswa ini sendiri dia masuk di kuadran kedua karena dia tidak terverifikasi Dewan Pers, karena dia tidak terverifikasi karena dia bukan perusahaan pers, tapi dia menjalankan kode etik jurnalistik. Dia membuat karya jurnalistik berdasarkan kode etik jurnalistik, makanya dia masuk di kuadran 2. Mungkin itu. Ya, kalau menurut Kak Nunuk Kurang lebih sudah sangat jelas. Cuman itu aku bilang soal ya lagi-lagi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 itu dia tidak mengakomodir soal pers mahasiswa. Cuman lagi-lagi yang dilihat adalah persnya, karya pers. Jadi karya yang ditulis sama teman-teman pers mahasiswa dengan yang ditulis sama teman-teman jurnalistik yang berbadan hukum sama. Cuman karena kita di bawah naungan kampus, jadi kita harus lewat kampus dulu sebelum misalnya naik di Dewan Pers untuk soal lembaganya. Jadi kita ada kampus dikungkung sama kampus. Baik, kalau Persma sendiri Kak, contoh bagaimana sih Kak contoh peliputan kasusnya Kak? Tentu berbeda bukan dengan pers-pers lain gitu Kak. Contoh liputan kasusnya Kak, seperti apa misalnya? Tadi sebenarnya yang dijelaskan Nunu bahwa setiap persma dia punya saya tidak tahu kalau teman-teman persma yang lain punya pedoman pemberitaan. Tapi kalau misal di LPM Wasila kita punya pedoman pemberitaan. Dia masuk dalam pedoman organisasi. Di situ disebutkan bahwa yang pertama ruang lingkup isu yang diliput misalnya. Ada dua hal yang bisa diliput sama LPM Wasila misalnya. Yang pertama adalah isu kampus, yang kedua isu di luar kampus yang bersifat mengadvokasi. Nah, itu jadi menurutku kalau persoalan itu tergantung dari LPM itu sendiri. Tapi saya kembali lagi ke Undang-Undang Pers karena kita di situ memulai kita pakai landasan itu. Di Undang-Undang Pers disebutkan fungsi pers itu selain untuk sarana informasi, edukasi, apalagi ada 5 kalau tidak salah. Intinya ada 5 itu: informasi, edukasi, ya kontrol sosial, dan yang terakhir saya lupa apa satu yang terakhir itu sebagai ekonomi. Nah, kita tidak berlaku di sini. Kita bukan lembaga pers yang orientasinya adalah profit, tidak. Itu bukan orientasi kita. Kalau kita baca kode etik PPMI, kode etik jurnalistik PPMI, itu yang pertama adalah idealisme. Jadi kita bukan keuntungan atau profit. Mungkin itu.
Kalau menurut Kak Nunuk sendiri bagaimana? Kurang lebih sama sih, maksudnya rata-rata peliputan itu kembali lagi meskipun definisi soal pers mahasiswa itu satu, cuman kan setiap lembaga itu punya aturan sendiri bagaimana mereka menjalankan prosedur dalam lembaganya masing-masing. Misalnya kalau teman-teman LPM yang misalnya isunya cuman memang terbatas di dalam kampus, ya tidak apa-apa, karena itu aturannya mereka. Cuman lagi-lagi itu tidak terbatas, bisa saja keluar kampus. Kayak saya sendiri misalnya kemarin di UPPM itu kami justru banyak mengawal isu-isu di luar kampus. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman di dalam kampus yang ajak kerjasama dan lain-lain, kami tetap ikut menulis isu di. Jadi dikembalikan dari orientasi lembaganya sendiri, Kak. Ya, bagaimana apakah dia memang punya aturan terkait jalur peliputannya atau seperti itu? Kalaupun tidak ada aturan tertulis, saya rasa setiap LPM punya budayanya masing-masing, budaya keredaksian masing-masing. Kan kita selalu ini bilang, misalnya ada beberapa LPM yang kalau dia misalnya meliput isu-isu luar kampus, selalu ada saja oknum, entah itu seniornya atau apanya yang bilang, kenapa kau liput ini, apa urusanmu dengan ini, kau liput saya dalam kampus. Nah, makanya walaupun tidak apa-apa, tidak ada aturan tertulisnya, tapi menurutku perlu untuk membuat aturan tertulis supaya tidak ada lagi perdebatan internal seperti itu. Ya baik Kak, selanjutnya itu kita langsung saja kasus terkait peliputan, salah satu peliputan Persma, yaitu misalnya kita ambil kasus kekerasan seksual yang pernah lagi marak-maraknya diangkat oleh Persma. Nah, menurut Kakak apa sih sebenarnya tujuannya? Karena kan tentu kita ketahui bersama bahwa orientasi Persma itu adalah misalnya lah menegakkan keadilan di lingkungan kampus, dan sehingga salah satu visinya itu menciptakan kenyamanan dalam kampus. Bagaimana menurut Kakak? Iya. Kalau saya sendiri, karena dari dulu yang ada di kepalaku Persma itu dia sebenarnya menurutku juga mengadvokasi. Itu idealnya lembaga Persma, karena kita lagi-lagi aku bilang lah, kita tidak dibatasi dengan perusahaan apa saja yang kemudian membatasi produk apa yang harus ditulis atau isu apa yang harus ditulis. Makanya Persma itu kuanggap sebagai satu lembaga yang juga mengadvokasi tapi dengan cara menulis. Nah, makanya kalau misalnya berbicara soal isu KS, ya kemarin cocok Mi. Kemarin itu di tahun lalu atau tahun ini yang beberapa LPM itu secara bersamaan menerbitkan buletin atau majalah itu angkat soal isu KS. Kayaknya teman-teman Wasila yang ku tahu, teman-teman intelijen itu juga angkat soal isu KS, sama UPPM sendiri juga di buletinnya itu angkat isu KS. Nah, sebenarnya masuk yang tadi soal fungsi pers dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang ada 4 fungsi. Salah satunya sebenarnya edukasi sama kontrol sosial. Edukasi yang mengedukasi kalau misalnya isu-isu soal kekerasan seksual itu di dalam kampus itu ada begitu ya. Tidak karena lagi-lagi isu kekerasan seksual dia itu isu yang sangat seksi, eksklusif, yang kadang-kadang orang tidak mau lirik kalau misalnya tidak ada korbannya. Padahal biasanya korban itu atau penyintas itu tidak mau bicara, karena kita dibatasi dengan yang namanya konstruk sosial. Nah, selanjutnya sebagai kembali ke Persma itu sebagai lembaga yang mengadvokasi, ya tentu saja isu-isu kekerasan seksual itu bisa jadi sebagai isu yang penting untuk dikawal sama teman-teman pers, karena kalau misalnya bukan kita sebagai lembaga mahasiswa yang idealis, itu siapa lagi misalnya yang mau mendengar dan mau menulis untuk mengadvokasi korban-korban kekerasan seksual di dalam kampus, seperti itu. Iya, kalau menurut Kak Arya sendiri bagaimana? Saya mungkin mulai dari sini, bahwa bukan hanya kan kita tahu bahwa pers itu adalah pionir apa istilahnya,
Bukan apa ya? Pionir kebenaran. Bukan. Paling perannya sangat penting dalam demokrasi itu. Nah, jadi menurutku kalau pers mahasiswa dalam kampus itu, kita sebenarnya ada hal-hal yang membuat kita berbeda dari lembaga-lembaga kemahasiswaan yang lain. Pertama, kita tidak masuk dalam kontestasi pemilihan, misalnya BEM dan lain-lain. Jadi maksudku, saya pandanganku begini, bahwa BEM itu mereka ada karena mereka sampai ke sana, mereka menjadi pres BEM atau apapun itu karena ada kontrak-kontrak politik sampai ke sana. Makanya menurutku mereka tidak bisa seidealis Persma. Nah, makanya kalau kita bilang antara Persma dan isu-isu seperti kekerasan seksual, yang paling ideal untuk mengangkat itu sebenarnya kita memang, dan dengan segala hal yang bisa kita lakukan, misalnya dengan nulis dan lain-lain. Persma juga maksudku jangan dianggap hanya sekedar bisa menulis. Ada kata mahasiswa di belakang kata Persma. Aksi juga tidak apa-apa menurutku. Teman UPPM misalnya. Yoi. Iya, mungkin itu. Oh ya, soal ini juga apa namanya, kalau misalnya ada yang bilang ini, menurutku sependek pengetahuanku, kalau misalnya ada yang bilang pers itu netral, menurutku pers itu tidak netral. Pers itu dia berpihak. Jadi kalau misalnya yang berbadan hukum, kalau teman-teman tracking lebih jauh, pasti ada keberpihakannya ke siapa. Makanya teman-teman pers mahasiswa itu harus jelas keberpihakannya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat yang tidak didengar suaranya. Jadi seperti itu. Salah satunya ya penyintas kekerasan seksual. Lagi-lagi tuh Kak, kembali lagi ke orientasi masing-masing lembaga Persma ya Kak. Ya, lalu Kak, kemudian sejauh ini menurut Kakak, apakah terangkatnya isu kekerasan seksual itu visi dari Persma sendiri itu sudah tercapai, atau dalam artian begini Kak, apakah dari isu-isu kekerasan seksual yang telah diangkat oleh Persma, apakah justru kekerasan seksual semakin banyak atau merosot dari kacamata Kakak ini Kak? Bagaimana? Menarik tadi yang disebutkan bahwa ini hal yang sering kita dengar mungkin, bahwa semakin sering sebuah media meliput sesuatu, bukan hanya kekerasan seksual, misal pembunuhan tuh, maka orang-orang bilang semakin sering maka semakin banyak korbannya, padahal tidak. Kejahatan itu datanya selalu dia bersifat gunung es, yang terjadi lebih banyak yang tidak nampak daripada yang nampak. Kalau saya malah apa yang diberitakan bukan malah memperbanyak, tapi itu sedikit demi sedikit membawa hal-hal yang tidak nampak sebelumnya ke permukaan. Mungkin itu. Apalagi tadi pertanyaan yang pertama, yang apakah dengan ada banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang diangkat di permukaan, apakah justru semakin banyak kekerasan atau semakin sedikit Kak? Oh iya, tadi kan sudah dijawab itu yang pertanyaan sebelumnya. Apakah visi Persma sudah tercapai? Menurutku tidak. Visi Persma itu apa sih? Maksudku bukan hanya, maksudnya Persma ini bukan Komnas Perempuan gitu. Bukan hanya menegakkan keadilan. Bukan itu, dan bukan hanya itu skop apa yang bisa dikawal Persma tentang KTBKT misalnya, tentang isu-isu pendidikan apapun. Iya, bukan hanya sekedar isu kekerasan seksual, bukan. Maksudnya tidak mendiskreditkan, tapi bukan hanya itu. Iya, baik. Kalau menurut Kak Nunuk sendiri bagaimana? Kalau saya, menurutku bukan berarti ketika teman-teman pers mahasiswa sudah mengangkat isu KS, lantas isu KS atau kasus ke KS itu hilang. Itu tidak. Maksudnya sebenarnya tidak ada, tidak berhubungan secara langsung, karena yang tadi dibilang sama Arya soal apalagi bicara soal isu KS itu dia kayak gunung es. Padahal yang di permukaan itu yang terlihat itu hanya ujungnya, padahal di dalam itu tinggal tunggu kapan mau meledak. Nah,
berbicara soal visi organisasi pers itu dia terwujud, ya lagi-lagi kalau misalnya sudah terwujud ya bubar maki, jangan bikin pers mahasiswa, karena misalnya fungsi pers dalam undang-undang pers itu misalnya sudah terrealisasi sejauh ini, ya jangan maki bikin pers begitu. Iya, baik Kak. Jadi bagaimana sih Kak sebenarnya tindakan hukum dalam menyikapi kasus tersebut? Apakah Kakak selaku PPMI Nasional maupun PPMI Dewan Kota Makassar sudah ada tindakan nyata dari universitas? Kemarin mungkin ini belum berjalan sih, tapi mungkin sedikit bahas tuh. Bisa dibagi. Iya, bagi. Tapi teman-teman Wasila kan kemarin itu punya program yang liputan kolaborasi itu, bekerja sama dengan PPMI sama AJI, PPMI Makassar sama AJI. Nah itu liputan kolaborasinya intinya bagaimana memberitakan kekerasan seksual, dan itu diikuti sama beberapa LPM di Kota Makassar. Kita mau itu alas pikirnya karena oke lah, mungkin setiap LPM saya bilang berlomba-lomba memberitakan kekerasan seksual, tapi perspektifnya kadang tidak ada. Bahkan ada yang bias. Ada salah satu LPM, enggak usah kita sebutkan toh. Ya. Tet. Jadi iya yang kayak begitu-begitu. Yang menurut kami perlu ada kapasitas, penguatan kapasitas supaya tidak ada lagi pemberitaan yang niatnya sebenarnya baik, tapi ternyata niat baik itu tidak bisa berlaku baik karena tidak ada kapasitas. Nah, itu mungkin yang dilakukan sama teman-teman di Makassar. Tapi beberapa hari yang lalu PPMI Nasional itu berdiskusi sama Konde.co sama Perempuan Mahardika kalau saya tidak keliru. Itu teman-teman lagi menggarap konsep bagaimana peran LPM ini untuk mendesak implementasi Permendikbud 30. Itu mungkin secara spesifik saya tidak bisa bahas di sini karena belum berjalan juga, cuma itu gambarannya. Jadi kita paham bahwa posisi pers sangat vital dalam dan sangat penting untuk mendorong implementasi Permendikbud 30 ini. Tapi cuma saya begini, ketika kita membicarakan tentang kekerasan seksual di kampus, kita selalu hanya berhenti pada Permendikbud 30 sendiri. Sementara SK Dirjen Pendidik 5494 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang isinya menurutku, yang setelah kajianku menurutku lebih lengkap dan sudah lebih ada duluan daripada Permendikbud 30 ini. Permendikbud 30 dia hadir 2021 kalau saya tidak keliru. Sementara di SK Dirjen Pendidik sini dia ada sejak 2019. Tapi itu jarang dibahas. Walaupun mungkin skopnya itu lebih sempit karena hanya untuk berlaku pada perguruan tinggi Islam negeri. Tapi menurutku itu juga penting untuk menjadi diskursusnya teman-teman. Iya. Lalu Kak, kemudian bagaimana Kakak menyikapi atau melihat dari luar nih Kak, misalnya kampus yang masih belum mengimplementasikan atau menerapkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Kak Nunuk duluan. Ini berbicara Kak sebagai pers mana? Iya. Ya peran persma ya adalah memberitakan soal misalnya bagaimana kampus tidak menindaklanjuti dan lain-lain. Perannya di situ dilihat bagaimana dia memberitakan kalau kampus ini ternyata belum menerapkan Permendikbud, sedangkan misalnya mandat dari Kementerian Pendidikan itu kalau misalnya kampus yang tidak menerapkan Permendikbud itu bakalan dikasih turun sanksi sama itu cabut asupan apa namanya Kak? Dana bukan akreditasinya itu bakalan ya. Nah sejauh ini yang ku dengar itu baru teman-teman Unhas itu yang baru masuk proses panitia seleksinya. Nah sedangkan teman-teman di Jawa itu beberapa itu ada dipilih satgasnya dan lain-lain di beberapa kampus. Nah kenapa kemudian kita di Makassar itu rektornya terkesan tutup mata dan tutup telinga? Nah di situ peran pers bagaimana
kasih tahu ke mahasiswa kalau Permendikbud itu penting. Selain itu, ya rektor kita tidak berpihak dengan isu kekerasan seksual, begitu. Saya mungkin sedikit menambahkan. Benar kayak Nabi Nunung bahwa bagaimana mungkin kemudian rektor kita di Makassar itu, di perguruan tinggi di Makassar itu menutup mata. Saya ingat di sebuah lirik lagu Tanah Sagara tuh bilang mereka memang tidak akan berbuat baik kalau kita tidak memaksanya. Bagaimana cara kita memaksanya sebagai pers mahasiswa? Ya beritakanlah. Ya mungkin itu. Dan ini sebenarnya kalau di Makassar sendiri, di UIN sendiri itu dia sudah punya aturan turunan dari SK Dirjen Pendis 5494. Bahkan ini lebih duluan keluar dari Permendikbud 30, SK turunan itu dari UIN, dan sudah ada ULT-nya. Tapi ini tidak serta-merta langsung ada. Teman-teman di Wasila dari awal 2019, mulai dari kasus penemuan GoPro itu, kamera GoPro yang di toilet itu, teman-teman sudah melakukan advokasi, memaparkan data-data dan lain-lain, dan memang betul-betul di follow up. Cuma ada hal yang menarik pada saat itu yang kita sudah ini kan di UIN ada namanya Pusat Studi Gender dan Anak. Kita lumayan sering berdiskusi teman-teman Wasilan dengan dari PSG itu. Dia selalu bilang dengan narasi seperti ini bahwa pimpinan ini pada saat ditagi mana SK turunan ini sebelum adanya SK itu, mana SK turunan itu, dia bilang sudah ada, draftnya sudah selesai, cuma belum ditandatangani. Kenapa belum ditandatangani? Apa susahnya ditandatangan tuh? Sementara kasus ini terus terjadi. Betul. Jadi iyo. Jadi dia bilang kalau hanya untuk tanda tangan itu gampang, tapi tidak ada yang mau bantu PSG untuk mengimplementasikan ini kelak. Jadi dia maunya pimpinan itu sama-sama berkomitmen untuk jalankan ini aturan, tapi sampai disahkan itu aturan tidak ada implementasi sampai sekarang. Nah, yang mau aku bilang di sini sebenarnya pimpinan itu memang kalau katanya PSG tidak pimpinan dalam artian rektor itu toh yang di atas ada perselisihan paham juga, bahwa ada yang paham bahwa ini mendesak dan ada yang tidak paham. Nah, sementara itu ternyata PSG juga sering mengeluhkan masalah pendanaan. Mereka bilang ini tidak jalan karena belum ada pendanaan. Mungkin itu. Oh iya, kemarin juga sempat bicara sama ini dari Dewan Pendidikan, Suryadi Cula kalau saya tidak keliru. Sempat wawancara sama beliau belum seminggu. Terus saya tanyakan tentang ini, bagaimana implementasi Permendikbud 30 dan SK Dirjen Pendis ini di Makassar. Ternyata dia juga tidak tahu. Jadi kalau katanya kemarin dari Konde itu pada saat kita diskusi, dia bilang itu juga tidak tahu di. Bilang jangankan itu. Sebenarnya mahasiswa juga itu kadang tidak tahu dalam kampusnya ternyata sudah ada aturan itu, dan ternyata Kemendikbud juga tidak tahu ternyata di bawahannya itu sudah ada kampus yang menerapkan itu. Jadi antara atasan dan bawahannya itu sama-sama tidak tahu. Jadi untuk apa aturan ini ada? Sebenarnya tidak saling berkoordinasi. Kalau saya kemarin karena kebetulan saya juga concern dengan isu gender, terlebih khususnya isu-isu kekerasan seksual. Sebenarnya kemarin sebelum undang-undang TPKS, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu disahkan, posisi Permendikbud itu sebenarnya lemah karena tidak ada undang-undang yang menaungi Permendikbud tersebut. Nah, makanya kemarin setelah disahkan undang-undang TPKS, justru semakin memperkuat, justru semakin mengintervensi kampus untuk kemudian menerapkan. Baik Kak, terakhir bagaimana menurut kedua narasumber terkait akun-akun media sosial yang turut pro terhadap melawan misalnya kasus kekerasan seksual? Bagaimana Kak? Kalau saya sendiri sebenarnya itu akun-akun yang pro ya, yang covernya itu mendukung korban. Menurutku sebenarnya yang teman-teman yang sering bikin akun seperti itu sebenarnya perlu tahu kalau misalnya yang pertama kasus kekerasan seksual itu
menjadikan kasus kekerasan seksual menjadi viral itu yang pertama tidak menyelesaikan masalah, karena budaya masyarakat kita itu sangat aku bilang patriarki. Nanti teman-teman silakan Google cari apa itu patriarki, yang dimana itu menempatkan perempuan itu di posisi kedua daripada laki-laki. Nah, ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual kemudian diviralkan, itu rata-rata kebanyakan kasusnya itu bukan orang masyarakat itu bukan malah mendukung, tapi malah kembali menyalahkan perempuan korbannya, yang jadinya dia sudah jadi korban pelecehan di dalam kampus, dia juga jadi korban berlipat ganda di media sosial karena diviralkan. Misalnya, siapa suruh kok ke kampus pakai baju ketat? Ya Nasami dilecehkan kok. Padahal perspektifnya itu, paradigmanya bukan seperti itu. Makanya kemudian ya saya ikut senang misalnya dengan teman-teman yang bikin akun-akun memviralkan dan lain-lain. Cuman teman-teman harus tahu konsekuensinya ketika kasus itu viral. Karena kebetulan saya lagi-lagi aku bilang concern dengan isu-isu kekerasan seksual. Ketika mendampingi teman-teman penyintas kekerasan seksual, itu yang pertama aku tanya ke mereka, itu aku kasih tahu segala konsekuensinya semua. Kalau misalnya teman-teman viral, itu yang bakalan terjadi, bisa jadi dampak terburuknya adalah teman-teman kembali disalahkan. Makanya apakah kamu mau diviralkan atau tidak, atau kita bawa ke lembaga yang memang punya kapasitas untuk mendampingi teman-teman penyintas. Jangan sampai misalnya di DM ke akun-akun itu tuh, di DM kemudian di SS, di viral. Ya bisa aku bilang lagi-lagi pasti banyak yang pro dengan pelaku, bukan dengan korban. Makanya kenapa kalau saya pandanganku kenapa banyak orang yang bikin akun-akun tersebut, karena kasus kekerasan seksual itu dia kasus yang cepat viral. Ya jangan sampai memang politiknya misalnya dia cuma mau cari followers atau apa, enggak tahu. Dan ingatlah, yang bikin akun begitu itu kalian tidak membantu. Menurutku itu kalian tidak membantu, tapi kalian malah memperparah keadaan. Karena apakah pertanyaannya yang bikin akun dia punya kapasitas atau dia sudah cukup berpengetahuan dalam mendampingi korban-korban kekerasan seksual atau tidak? Begitu. Kalau menurut Kak Arya sendiri bagaimana? Kalau bilang tadi apa akun itu pro, saya terganggu ya dengan istilah itu. Tapi muka bilang begini, ada fenomena ini yang di dalam jurnalisme itu yang kita tahu bahwa nilai berita sebenarnya itu 3G, yang 3 air itu, air mani, air darah, sama air mata, toh. Dan ini air mani ini paling cepat laku. Kalau bilang Nunu toh. Bahkan dalam kalau kita searching di Google nilai berita 9 seks. Toh, gitu. Karena memang itu yang selalu yang mudah sekali laku dan cepat ini. Kalau kita apply dengan algoritma internet sekarang dan pengelolaan media sekarang pokoknya bagaimana media itu bisa besar, yaitu seberapa banyak followersmu dan seberapa banyak pengunjung webmu misalkan. Dan seks itu sangat-sangat menunjang. Tapi yang mau gue bilang, tapi juga jangan sampai kita jatuh kayak Orbah yang setiap orang berhak untuk melakukan apapun toh, tapi dengan batasan tertentu, dan seperti yang bilang Nuna tadi. Kan kemarin itu waktu Orbah ada yang dimaksud dengan surat izin penerbitan toh. Nggak mungkin ada orang SIP-nya baru bisa memberitakan hal begitu, enggak gitu. Tapi memang ada beberapa batasan-batasan dan yang hal ditakutkan yang seperti Nabi bilang tadi Nono. Dia butuh pendiskusian panjang sebenarnya kalau berdiskusi soal isu kekerasan seksual, karena ini dia menyangkut isi kepala sebenarnya. Dia bukan meskipun dia teori di atas kertas, tapi percuma kalau misalnya perspektif kita tidak selesai dengan isu-isu kekerasan seksual.
Baik sahabat estetika, sangat luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Ternyata Persma tidak sesederhana itu. Ternyata Persma itu memiliki ruang lingkup yang sangat kompleks. Sehingga itulah kehebatan dari Persma, karena Persma itu berbeda dengan lembaga-lembaga lain, karena Persma itu berjuang atau memberikan sebuah kritik itu dalam bentuk tulisan, dan tulisan itu tentu berbeda karena tulisan itu mengandung kualitas tentunya dan mengandung sebuah intelektual. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita bareng Kak Arya dan Kak Nunuk, dan berakhirlah perjumpaan kita di Estetol kali ini. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita bareng Kak Arya dan Kak Nunuk, dan berakhirlah perjumpaan kita pada Estetol kali ini. Sebagai penutup, semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kedua narasumber kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk semua sahabat estetika dimanapun kalian berada. Nah, saya sebagai presenter mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nunuk dan Kak Arya karena telah memberikan ilmu pengetahuannya dan pengetahuannya kepada kita semua pada hari ini. Nah, buat sahabat estetika di rumah dan dimanapun kalian berada, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye.